Ibrahimovic dan Moncada setuju pilih Antonio Conte, namun Furlani miliki pilihan sendiri. Perbincangan seputar siapa yang akan mengambil alih kursi kepelatihan AC Milan untuk musim depan semakin memanas, sementara laporan menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam lingkungan manajemen klub. Menurut laporan dari Sport Italia, Antonio Conte telah melakukan pertemuan kedua dengan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang tengah berupaya menawarkannya kontrak selama 3 tahun menjelang musim 2023-2024. Namun Conte tampaknya masih mempertimbangkan pilihan dengan hati-hati. Meskipun menghormati Presiden Napoli, dia belum memberikan jawaban pasti terkait tawaran tersebut. Dalam sikap yang santun, dia masih meragukan keputusannya dan menahan diri untuk mengambil keputusan cepat, mungkin menunggu kesempatan untuk kembali ke Milano. Kembalinya ke kota Milano sepertinya menjadi tujuan utama bagi Conte, terutama mengingat rival sekota Inter Milan telah dipimpin oleh Simone Inzaghi. Peluang untuk mengambil alih kursi pelatih di Inter tampaknya tipis, kecuali terjadi perubahan yang dramatis. Namun hingga saat ini belum ada pertemuan langsung antara pihak Conte dengan Rossoneri. Meskipun ada dorongan dari Geoffrey Moncada dan Zlatan Ibrahimovic untuk merangkul masa depan bersama Conte, namun CEO Gigio Furlani tampaknya memerlukan keyakinan lebih lanjut. Ada beberapa alasan yang membuat Furlani tidak mempertimbangkan Thiago Motta sebagai opsi. Faktor usia dan pengalaman yang dimiliki Motta sebagai pelatih muda, permintaan gaji tinggi yang dimiliki Conte, serta pertimbangan terkait struktur tim menjadi beberapa alasan utama kenapa Furlani enggan menunjuk dua nama tersebut. Meskipun AC Milan menjadi prioritas bagi Conte, keselarasan di dalam klub menjadi kunci utama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Spekulasi terus berlanjut, namun jelas bahwa AC Milan harus mencapai kesepakatan internal sebelum mengambil langkah besar dalam merekrut pelatih baru untuk masa depan mereka. Namun sebelum menunjuk pelatih baru, pertama-tama yang perlu dilakukan manajemen AC Milan adalah memutus kontrak Stefano Pioli. Apakah mereka berani melakukannya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Filippo Terracciano segera datang, minat AC Milan pada Juan Miranda mulai meredup. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa AC Milan nampaknya semakin dekat untuk mendapatkan Filippo Terracciano dengan harapan klub untuk menyelesaikan kesepakatan ini dengan cepat. Calciomercato.com mengungkapkan bahwa Milan tengah mengejar kesepakatan ini dengan cepat dan progresif. Pihak manajemen begitu terkesan dengan bek berusia 20 tahun tersebut yang membuat mereka bertekad untuk menuntaskan kesepakatan ini secepat mungkin. Dialog yang terus-menerus dengan Hellas Verona dinilai positif, menunjukkan kemajuan yang baik dalam negosiasi. Meskipun perkiraan awal menempatkan nilai transfer sekitar 5 juta euro, minat dari klub lain seperti Fiorentina dan Juventus telah meningkatkan nilai potensial kesepakatan ini. Dengan kemungkinan adanya bonus, biaya transfer bisa melonjak hingga 7 juta euro. Namun para pengambil keputusan di AC Milan seperti Gigio Furlani, Geoffrey Moncada, dan Antonio De Ottavio berusaha untuk mendapatkan persyaratan terbaik, mengamankan pemain yang menawarkan fleksibilitas besar dan masa depan yang cerah. Dalam hal ini laporan tersebut menegaskan bahwa minat terhadap Juan Miranda telah meredup, meskipun sebelumnya terdengar hampir terwujud. Klub saat ini sedang mengevaluasi opsi lain dengan pertimbangan biaya gaji dan komisi yang lebih terjangkau. Keunggulan Terracciano terletak pada kemampuannya untuk bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kanan dan bek kiri hingga bek sayap di kedua sisi lapangan, bahkan hingga lini tengah dan bek tengah berkat kemampuan fisiknya yang kuat. Hal ini membuatnya semakin menarik bagi AC Milan. Begini langkah transfer AC Milan setelah bergabungnya Filippo Terracciano. Hanya 3 hari setelah dibukanya jendela transfer Januari, AC Milan telah menunjukkan keaktifan yang luar biasa di berbagai lini tim. Menurut Milan News, klub hampir menyelesaikan operasi kedua mereka setelah berhasil memperoleh kembali Matteo Gabbia dari masa pinjamannya di Villarreal, yang kemungkinan akan tampil melawan Empoli pada akhir pekan ini. Rossoneri berada di ambang penandatanganan Filippo Terracciano dari Hellas Verona. Tim yang dipimpin oleh Geoffrey Moncada telah mencapai kesepakatan hampir pasti untuk transfer permanen pemain muda internasional Italia usia 21 dengan biaya awal
4,5 juta euro ditambah bonus 1 juta euro. Proses kesepakatan hampir rampung, dengan klub hanya perlu menyelesaikan rincian terakhir dan pemain akan segera menjalani tes medis. Setelah menyelesaikan operasi, memperbaiki masalah lini pertahanan pasca cedera serius Fikayo Tomori, Malik Thiaw, dan Pierre Kalulu, apa langkah selanjutnya bagi AC Milan? Moncada dan stafnya sekarang mengarah untuk memanfaatkan peluang di pasar transfer. Selain perhatian terhadap bek tengah lainnya, kebutuhan akan penguatan di lini tengah sangat mungkin, terutama jika Rade Krunic memutuskan untuk meninggalkan Milan di klub seperti Fenerbahce atau Lyon. Sementara itu, Milan juga sedang mempertimbangkan kesepakatan untuk mendapatkan seorang striker, meski performa Luka Jovic belum menjadi prioritas utama dalam beberapa pekan terakhir. Klub masih terus memantau opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Jadi setelah merekrut Terracciano, AC Milan akan fokus memanfaatkan peluang pasar transfer yang ada. Perhatian utama manajemen adalah merekrut pemain tengah dan juga seorang striker. Secara mental, Rade Krunic sudah meninggalkan AC Milan. Kabar terbaru dari AC Milan mengindikasikan kemungkinan kepergian Rade Krunic pada bulan Januari ini, dengan laporan yang menegaskan bahwa pemain tersebut tampaknya telah kehilangan semangatnya untuk melanjutkan perjalanan karirnya bersama Rossoneri. Sebelum dimulainya musim ini, Krunic memiliki peran yang cukup penting dalam rencana Stefano Pioli sebagai pelatih kepala. Dalam adaptasi formasi 4-3-3, Krunic dianggap sebagai elemen kunci dalam lini tengah, menjadi pemain yang diandalkan oleh Pioli. Namun situasinya berubah drastis pada pertandingan Coppa Italia melawan Cagliari. Krunic bahkan tidak masuk dalam skuad. Klub menyatakan alasan absensinya adalah masalah punggung, namun spekulasi mengenai kepergiannya telah muncul sebelumnya. Edisi terbaru dari La Gazzetta dello Sport memberikan gambaran situasi AC Milan di bulan Januari, menyebutkan 3 pemain yang diperkirakan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat. Meskipun tidak ada rencana langsung untuk mendatangkan gelandang baru, laporan tersebut menegaskan bahwa Krunic hanya ada di skuad karena secara mental telah meninggalkan Milan beberapa minggu lalu. Situasi ini dianggap mengejutkan, mengingat reputasi Krunic sebagai pemain profesional yang konsisten, setidaknya hingga bulan Desember. Kemungkinan besar, klub akan mencari pengganti jika peluang untuk melepasnya muncul dalam jendela transfer musim ini.